Salam jumpa Bapak Ibu, saudara dan sahabat sekalian di mana saja berada saat ini. Dalam masih suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, memasuki tahun baru liturgi saat ini, dan kita sekarang masih dalam suasana pandemi. Saya terinspirasi untuk mau berbagi bersama saudara dan sahabat semuanya, meskipun hanya sedikit, tetapi motivasi saya untuk berbagi karena kita masih dalam suasana pandemi yang dimana kita masih sulit untuk bertemu satu sama lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang liturgi praktis, dan saya akan mulai dari yang kecil-kecil saja. Ya, bagi kita yang sudah tahu, sudah kenal, dan bahkan sudah tahu dengan baik, ya syukurlah. Tetapi ada juga banyak saudara dan sahabat, ada juga banyak orang yang belum tahu tentang liturgi praktis, atau masih ada yang ingin belajar. Nah, khususnya bagi baptisan baru yang baru bergabung dalam gereja Katolik. Nah, juga untuk anak-anak yang baru komuni pertama, yang biasanya baru mulai ikut aktif di gereja, ikut misdinar atau ikut sekami atau ikut kegiatan-kegiatan di gereja, biasanya masih banyak belajar. Dan kita semua memang harus tetap belajar sampai kapanpun. Belajar itu tidak terbatas waktu. Semasa kita masih hidup, kita harus belajar. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang bisa saya bagikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang tahun liturgi. Karena kita saat ini sudah memasuki tahun liturgi baru. Nah, dalam gereja Katolik kita sudah tahu bahwa kita memasuki tahun liturgi baru mulai pada masa Advent. Nah, untuk mempermudah kita tahu bahwa saat ini kita berada di tahun apa, atau sedang di tahun apa, maka saya mau mengajak kita untuk mengenal dulu tahun liturgi dalam gereja Katolik. Nah, dalam gereja Katolik kita kenal tahun A, tahun B, tahun C. Nah, maksudnya apa itu tahun dikelompokkan dalam tahun A, tahun B, tahun C? Contoh, saat ini kita berada di tahun B. Nah, sekaligus saya perkenalkan ini untuk bisa memudahkan kita untuk mengenal tahun liturgi. Nah, saat ini kita ada di tahun B ini, saudara-saudari, ini tahun B. Kita berada di tahun B1. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengenal tahun B dan 1 ini. Nah, tahun A, tahun B, dan tahun C itu kita kenal. Tahun A pada bacaan Ekaristi mingguan kita membaca Injil Matius. Tahun B pada bacaan mingguan kita membaca Injil Markus, seperti pada tahun ini. Bapak Ibu masih ingat bacaan minggu lalu, atau nanti akan lihat bacaan hari Minggu pasti dari Injil Markus. Tahun C kita membaca dari Injil Lukas. Nah, Injil Yohanes dibaca pada masa khusus, dan biasanya dibaca pada masa Paskah, Injil Yohanes. Jadi untuk tahu bahwa kenapa ada tahun A, tahun B, atau tahun C itu berarti kalau tahun A pada bacaan Injil pada hari Minggu kita membaca Injil Matius. Pada tahun B kita membaca dari Injil Markus, dan pada tahun C kita membaca dari Injil Lukas. Nah, kita lanjut.
Terus mengapa ada tahun 1 atau tahun 2? Nah, tahun 1 atau tahun 2 itu dari bacaan harian. Jadi ini penting bagi yang belum mengerti, belum tahu, lalu tiba-tiba ada Romo minta tolong atau disuruh untuk menyiapkan bacaan liturgi atau disuruh mempersiapkan perayaan misa dan bacaan-bacaan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, berhubungan dengan tahun liturgi, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk tahu cara melihat kalender liturgi. Ini adalah kalender liturgi yang diterbitkan oleh Obor. Ini yang resmi dari KWI. Nah, ini sangat membantu untuk kita untuk melihat bacaan harian, bacaan mingguan, dan untuk mempersiapkan bagi yang belajar untuk mempersiapkan perayaan Ekaristi itu sangat penting. Nah, pertama tentang tahun liturgi, lalu kemudian berkaitan dengan kalender liturgi, maka lebih gampangnya begini. Saya mengajak kita untuk melihat. Tapi ingat, saat ini umpamanya saat ini tahun 2021 kita masuk tahun B. Oh iya, saya lupa. Untuk tahu tahun 1 atau tahun 2 ini gampang sekali. Tahun 1 itu kita ingat saja tahun ini tahun berapa? 2021. Nah, kita ingat ujung dari tahun itu. Tahun 1 atau tahun 2 itu di tahun 1 itu pada tahun ganjil, umpamanya 2019, 2021. Nah, itu kita pakai tahun 1. Tapi kalau tahun 2 selalu pada tahun genap, 2016, 2018, 2020. Nah, lalu kemudian di buku bacaan harian umpamanya atau disuruh membaca, tiba-tiba baca, diminta untuk dalam perayaan Ekaristi itu diminta untuk membaca. Nah, disiapkan, kalau di gereja disiapkan buku bacaan yang biasa kita baca, yang dibaca lektor itu. Nah, di dalamnya itu kan ada ini tahun 1 dan kemudian biasanya bingung, ini tahun 1 apa tahun 2? Ini ada tahun 2. Nah, untuk tahu segera ingat itu, maka ingat tahun ini akhirnya tahun ganjil atau tahun genap. Oke? Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian untuk lebih jelasnya, kalau untuk kita tahu, kita bisa lihat di dalam penanggalan liturgi ini. Jadi ini sangat membantu kita dalam persiapan Ekaristi. Di dalam ini dituliskan mulai dari umpamanya di sini ada tanggal 10 Februari. Di sini ada tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari hari Rabu ada PWS. Berarti PWS titik skolastika, PRW. Nah, berarti pada hari itu, hari Rabu, ada peringatan wajib. PW berarti peringatan wajib. Santa Skolastika, perawan. Beliau diperingati sebagai perawan. Lalu kemudian bacaan B, C, lalu ada E. Artinya bacaan Ekaristi dari Kejadian bab 2, kemudian itu ke sana 4b sampai 9, 15 sampai 17. Lalu Mazmur, di bawahnya ada Mazmur. Mazmur 104 ayat 1, 2 sampai 2a. Nah,
Kemudian bacaan Injilnya dari Injil Markus. Nah, ingat tadi saya katakan bahwa tahun B berarti kita membaca dari Injil Markus. Lalu kemudian di situ juga dijelaskan bahwa di atas ini tadi saya lupa, di dalam kurung itu ada P. P itu berarti warna liturgi putih. Berarti nanti kalau Anda yang disuruh untuk mempersiapkan pakaian pastor, berarti dia harus pakai kasulah putih. Jadi P, ada M, ada H. Jadi itu di dalam kurung. Itu berarti menandakan bahwa kita harus pakaian liturgi harus seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang pakaian-pakaian liturgi secara khusus untuk video berikutnya nanti, karena video ini akan berlanjut untuk menjelaskan tentang liturgi praktis, apa-apa saja yang perlu kita tahu bersama supaya lebih memudahkan kita untuk mengerti, dan siapa tahu kita diberi tugas untuk mempersiapkan itu. Saya ulangi sekali lagi contohnya ini. Di sini ada kelihatan tanggal 10 hari Rabu, PW artinya peringatan wajib, Santa Scholastica Perawan PRW dalam kurung P. P ini artinya pakaian liturgi yang harus dipakai, yang digunakan itu putih. Lalu ada BCE artinya bacaan Ekaristi. Bacaan itu diambil dari Kejadian, lalu kemudian Mazmurnya, dan kemudian bacaan Injil. Nah, di bawah itu ada BCO, itu bacaan ofisi. Biasanya di biara-biara itu kan ada bacaan ofisi. Nah, lalu kemudian di bawah ini ada BM, itu HHK, SSPS, itu nama biara-biara. Kita bisa lihat kepanjangan dari singkatan-singkatan itu ada di bagian depan sini. Nama singkatan biara-biara. Nah, supaya kalau mau mengenal biara-biara juga dan kepanjangannya itu ada di bagian depan di dalam buku ini. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit tentang mengenal tahun liturgi dan bagaimana kita tahu bahwa saat ini kita ada di tahun apa, dan bacaan hariannya kita baca dari tahun 1 atau tahun 2. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa diikuti video yang berikutnya. Pada video yang berikutnya saya akan memperkenalkan atau kita akan lihat buku-buku apa saja yang diperlukan di dalam perayaan Ekaristi dan bagaimana cara menyiapkannya. Nah, semoga ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kita yang memang belum tahu dan ingin belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, supaya bisa mengikuti video ini terus, maka jangan lupa di subscribe, karena ini saya akan tayangkan dalam YouTube supaya bisa dikenal oleh banyak orang. Maksudnya saya berbagi bukan tidak terbatas. Dengan hadirnya atau dengan adanya di YouTube akan bisa menjangkau teman-teman yang jauh, khususnya ada teman-teman saya yang di daerah-daerah terpencil, mungkin bisa saja membantu. Dengan cara saya ini saya bisa membantu mereka. Jadi Bapak Ibu sahabat yang baik hati, setelah dinonton, di subscribe, di like, dan di share. Oke, terima kasih, sampai jumpa.